Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah terus memberikan kepada kita taufiknya berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fadilah wa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua perkara-perkara dosa dan perkara-perkara kemaksiatan. Tidak terasa, sahabat LC, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita pun setelah melaksanakan Ramadan dan sebentar lagi kita akan melewati selesai bulan Syawal dan kita akan masuki bulan Dzulqa'dah, dan berarti sebentar lagi kita masuki bulan Dzulhijjah. Ya, kurang lebih ya 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Maka Allah telah menyiapkan di ujung sana, semoga usia kita disampaikan ke bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah kurban. Ketika berbicara ibadah kurban, sahabat LC dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban itu adalah pengorbanan cinta seorang hamba. Yaitu untuk siapa? Untuk Rabbnya, untuk Tuhannya. Karena ketika seorang hamba mendeklarasikan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendeklarasikan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta dan imannya itu membutuhkan pengorbanan. Maka cinta dan imannya itu membutuhkan pembuktian.
Jadi berkurbannya kita sebagai seorang hamba ini adalah pembuktian iman kita, pembuktian cinta kita kepada Rabbul Alamin, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftadun. Apakah manusia itu mengira, menyangka ataupun GR, ya, gede rasa mereka itu akan dibiarkan begitu saja setelah dia mengatakan kami beriman, lantas mereka tidak akan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya keimanan kita, pengakuan kecintaan kita kepada Allah itu pasti akan diuji, pasti harus disertakan bukti-buktinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang hamba mengaku beriman, dia pasti imannya itu, cintanya itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat LC, berbicara tentang berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, itu untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, yaitu sembelih. Ya, sembelih hewan kurban, yaitu di Yaumun Nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik. Di dalam ayat ini ada satu hal yang sangat menarik, sahabat LC dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk fasolli, maka salatlah kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan salat di sini adalah as-salatul maktubah, itu salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perintah Allah Subhanahu wa taala wanhar, yaitu kita melakukan ibadah penyembelihan, yaitu adalah an-nusuk wa dzabh, yaitu peribadatan menyembelih hewan kurban, yaitu fi yaumil adha, yaitu pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Dan ibadah salat ini yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyembelihan, yaitu pada hari raya Idul Adha, ini memiliki satu hikmah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya salat ini adalah amalan yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikerjakan di awal waktu, di ala waktiha. Karena amalan salat ini adalah amalan badaniyah, yaitu afdalul ibadah badaniyah, itu ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan kita, oleh seluruh jasad kita. Sedangkan an-nahar, dia ataupun menyembelih hewan kurban, ini merupakan afdalul ibadah, juga termasuk ibadah yang paling utama, sedekah yang paling utama yang dikerjakan, yaitu pada hari Idul Adha. Ini sedekah yang paling utama, yang paling bagus, yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh seorang hamba. Jadi az-zabhu ataupun menyembelihnya kita hewan kurban ini disebut sebagai afdalul ibadat al-maliyah, yaitu ibadah yang terbaik, yaitu di dalam harta-harta kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat elis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah ataupun fadilah ketika kita melaksanakan kurban, yaitu penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, ya tadi disebutkan bahwa ketika seorang itu berkurban, ini merupakan min afdalil ibadah. Seorang hamba telah melakukan ibadah yang paling utama pada hartanya, yaitu pada Idul Adha, ya, pada hari penyembelihan. Itu sedekah yang sangat utama.
Kemudian yang kedua, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ketika kita berkurban ini merupakan afdhalul qurbat. Ya, ini merupakan amal yang utama, yaitu untuk taqarrub ilallah. Itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu melalui berkurban, ya. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan ataupun fadilah, ya, ketika seseorang melakukan berkurban, ini pun merupakan adalah sebuah bentuk, yaitu asyukru ala ni'amillah. Itu sebagai wujud rasa syukur seorang hamba atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, tidak bisa kita hitung, sahabat Els yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjuta-juta nikmat yang telah datang kepada diri kita. Masa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban? Ya, hanya satu kali di dalam 1 tahun. Ya, apakah kita memiliki kemampuan berkurban sapi, ya, kemudian berkurban domba, ya, ataupun kambing dengan nilai yang kalau kita kalkulasikan, kalau kita bandingkan dengan nikmat yang begitu banyak tidak terhitung tadi yang sudah Allah sampaikan, berikan dalam kehidupan kita ini, pengorbanan kita belum ada apa-apanya. Hewan kurban yang kita sembelih itu terlalu kecil nilainya jika dibandingkan dengan nikmat yang begitu besar, begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah bentuk syukur kita kepada Allah. Allah menundukkan hewan-hewan ternak untuk disembelih, ya, disiapkan untuk manusia, untuk hamba-hamba Allah. Maka kita diuji, ya, kecintaan kita terhadap harta, kecintaan kita terhadap ternak-ternak. Allah minta satu saja, ya, ketika nanti pada hari penyembelihan Idul Adha. Sehingga seorang hamba yang ketika diberikan keleluasaan ataupun kelapangan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berkurban, itu adalah ciri hamba tersebut adalah hamba yang pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sahabat LC dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba dia berkurban, maka orang beriman tersebut itu telah apa? Telah al-ittiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu telah mengikuti ataupun mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dijelaskan menyiapkan 2 hewan kurban yang sangat besar, yang sangat gemuk. Artinya hewan kurban yang terbaik, ya, persembahan yang terbaik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu telah dilakukan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang kelima, sahabat Els yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan kemampuan berkurban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berarti telah at-ta'assi, ya, ila Ibrahim alaihissalam. Kita telah mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bapaknya para nabi, ya, bapak tauhid yang telah meletakkan pondasi-pondasi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, apakah dalam serangkaian ibadah kurban ataupun di dalam ibadah-ibadah haji kita, ya, di dalam manasik-manasik kita, maka ini tidak terlepas, ya, dari sosok ataupun dari satu contoh tauladan yang sangat agung, ya, di dalam Islam, yaitu sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan ketika berbicara Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, maka ini adalah satu potret keluarga yang benar-benar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keluarga yang taslim
yang menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengejawantahan ya tentang sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah semua ibadah salatku, ya ibadah an-nusuk, yaitu sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya adalah dipersembahkan untuk Rabbul Alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman, sahabat Els yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, dan dia merupakan suatu contoh seorang hamba yang ketika tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di ujung kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya di awal kita memang melihat ujian yang menerpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Menurut kacamata kita ini sangat berat sekali. Ini sangat berat ujian untuk membuktikan cintanya seorang hamba kepada Rabbnya, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan sang hamba tersebut kecintaannya ya kepada selain dirinya, ya kepada istri, ya kepada anak-anak, ini jangan sampai mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisahnya yang sangat indah, yang sangat menakjubkan dalam Quran surat As-Saffat. Ya, kita akan mulai saja dari ayat 103. Allah abadikan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dengan lapang dada, yang dengan ketundukan, ya taslim, tunduk patuh, berserah diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya kepada perintah-perintah Allah, ya kepada wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka setelahnya Allah bukakan kemudahan-kemudahan. Maka setelahnya Allah berikan balasan yang sangat besar, balasan yang sangat agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslamna wa tallahu lil jabin." Maka ketika setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya putra yang tercinta itu harus disembelih, kemudian Nabi Ibrahim mengemukakan wahyunya kepada Nabi Ismail alaihissalam, maka sang Nabi memiliki putra yang soleh. Ketika diperintahkan oleh Allah agar dirinya menyembelih sang putra tersebut, maka sang putra menerima dengan lapang dada. Maka ketika keduanya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma aslamna, maka keduanya ketika sudah pasrah, ketika tunduk, ya patuh taslim kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Ismail telah dibaringkan ya di tanah, ya pelipisnya telah menyentuh bumi, pisau sudah menempel ya di leher Nabi Ismail alaihissalam. Sudah terlihat ketundukan, kepatuhan dua hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diserulah Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Kami seru, kami panggil Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Sesungguhnya engkau wahai Ibrahim telah membenarkan, telah melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. "Inna kadzalika najzil muhsinin." Sesungguhnya kami terhadap yang demikian itu, pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, ketundukan Nabi Ibrahim dan keluarganya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas ihsan, atas perbuatan baik, yaitu ketundukan, tunduk patuh 100% tanpa reserve kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya ini benar-benar ujian yang sangat nyata. Sebagai bukti, sebagai pembuktian kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuktian imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya tunduk patuh ya Rabb. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat perintah-perintah-Mu ya Allah. Siap untuk dilaksanakan. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Allah tebus, Allah tukar, Allah ganti. Ya. Ananda tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ditebus, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bidzibhin 'adzim. Yaitu dengan sembelihan yang sangat besar. Ya, satu kibas yang sangat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba ini lolos dari ujian cintanya, telah membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, telah membayar keimanannya, telah membayar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tunduk patuh terhadap perintah-perintahnya. Allah jadikan pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarga agung ini, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan, ya kami tinggalkan jejak ya yang sangat indah, yang penuh dengan pelajaran yang tidak pernah kering ketika kita gali ya perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya untuk umat keturunan-keturunan setelahnya. Meninggalkan warisan yang sangat agung ya diabadikan sampai nanti hancurnya langit dan bumi ini. Hari ini kita terus sebut-sebut Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam salawat-salawat kita. Ketika kita salat, kita sebut ya, ketika kita melaksanakan tahiyat di dalam salat kita sebut ya nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji terus Nabi Ibrahim alaihissalam atas ketundukannya, ya atas kepatuhannya. Dari tadi menurut kita itu sangat sulit sekali, berat sekali ujiannya, tapi ketika rela melalui dan melaksanakan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di ujung jalan terdapat sesuatu yang manis, buah yang manis, solusi, jalan keluar, kemudahan-kemudahan, keberkahan jejak langkah-langkah yang ditinggalkan untuk generasi yang setelahnya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun ala Ibrahim. Kesejahteraan atas Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas hamba-hambanya yang muhsin. Bukan hanya dia taslim saja, ia berislam, bukan hanya mengaku beriman saja, akan tetapi menggabungkan semuanya itu, ia mengakui kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan sehingga menghantarkan menjadi hamba Allah yang muhsin, yang tingkatan lebih tinggi ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sabiqun bil khairati biiznillah, yang terdepan, tunduk patuh, taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ada Ibrahim adalah di antara hamba-hambaku yang benar telah beriman, benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ketika memiliki kelapangan harta, keluarkan sedikit ya untuk menunjukkan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkurban. Karena ketika seorang hamba memiliki kelapangan harta kemudian dia tidak berkurban, mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun
wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Imam Ahmad. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang telah diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dari karunia dari hartanya, akan tetapi walam yudhi, dia tidak berkurban, maka sabda Nabi, jangan dekat-dekati tempat sholat Idul Adha kami, jangan dekati lapangan sholat Idul Adha. Artinya apa? Ini merupakan teguran ataupun celaan bagi hamba-hamba yang bakhil, yang diberikan karunia harta, dia diberikan ke lapangan tapi tidak mau berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihina, ya, dihinakan, ya, di dalam hadis ini. Nah, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Bukhari, ya, contoh terbaik di dalam berkurban adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan menjembelih, ya, dua kambing besar, ya, domba besar. Amlahaini aqranaini, ya, gemuk besar, bertanduk. Dzabaha huma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih, ya, kedua domba tersebut biyadihi, dengan tangannya. Wasamma wa kabbara, ya, Nabi mengucapkan bismillah, kemudian Nabi mengucapkan Allahu akbar. Jadi ketika menyembelih hewan kurban, bismillah, Allahu akbar. Wada'a rijlahu ala sifahihima, ya, Nabi menyimpan dengkulnya, ya, di atas leher domba-domba tersebut, ya, ketika disembelih. Nah, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki-rezeki kita, melapangkan harta-harta kita, dan ketika kita masuki nanti bulan Zulhijjah ada kelapangan harta, maka segera niatkan untuk berkurban, untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berkurban nanti pada tanggal, ya, 10 Zulhijjah dan di hari-hari penyembelihan itu merupakan sedekah yang paling utama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa berkurban hari ini, yang pahalanya akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting, kurban itu adalah bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi hamba Allah yang tunduk terhadap perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka tunggulah solusi-solusi, kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.